Perkenalkan, saya suami dari Ibu Landovi, Fikri Hanafi. Kurang lebih kami 10 tahun sudah menikah, iya. Saya usia 41 tahun. Saya November ini 35 tahun. Wah, kalau dipikir-pikir udah kemana-mana aja. Sebenarnya ceritanya tahun 2017 yang ditanam pertama kali itu 3 gagal. Masuk usia 2 bulan gagal. Jantungnya nggak berkembang ya. Nah, kalau yang sekarang ini pakai embrio yang 2017 yang lalu, berarti itu sekitar 7 tahun ya disimpan. Jadi itu ditanam 2. Nah, itu juga untuk grade-nya, grade yang bawah. Moderate. Nah, moderate ini kan sebenarnya kemungkinan untuk berhasilnya itu ya bisa dibilang ini ya. Kita sebenarnya udah mikir ini udah disimpan 7 tahun dan juga kualitasnya modern. Apakah kita pakai yang itu atau kita ambil yang baru lagi? Nah, cuman dalam agama kita karena embrio ini sudah bernyawa, mau nggak mau kita coba aja. Dan mukjizat Tuhan, alhamdulillah berhasil. Motivasinya, saya kan punya adik 2 di bawah saya. Di tahun ini lahiran sama Dokter Binarwan. Nah, di tahun kemarin juga lahiran sama Dokter Binarwan. Adik yang satunya lagi lahiran. Jadi, saya anak paling besar. Dari situ saya ada rasa kecil hati, dan usia saya juga udah makin bertambah. Jadi, kita bulatkan niat kita, tekad kita. Kita datang lagi ke Dokter Binarwan. Nah, niat kita itu berhasil nggak berhasil, kita coba. Nah, jadi kita nggak ada berpikiran ini paksa harus berhasil, tidak. Kita cuman udah berserah diri aja, kita pakai yang lama. Nggak taunya Februari mulai program, Maret udah positif hamil. Kalau secara medisnya kemarin itu pemeriksaan, kalau di sayanya mungkin PCOS. PCOS ini kan indung telurnya banyak tapi kurang berkualitas, kecil-kecil. Nah, itu dikasih vitamin. Nah, prosesnya berjalan dan dilakukan penyatuan lah antara sel telur dengan punya suami. Nah, itu tinggal penanaman ke sayanya itu. Yang kedua, tadinya saya didiagnosa ada kista. Tapi pas lahiran kistanya menciut, dan pas udah lahiran nggak ada katanya. Nggak ada, justru saya aktif luar biasa, bisa joget-joget, bisa kerja, bisa lompat-lompat lagi saya. Pertama kali karena ada rasa trauma di tahun sebelumnya, pertama kali udah mikirnya nggak berhasil, ya udah nggak apa-apa. Jadi pas kita nggak tahu bahwasanya pas pertama USG itu akan langsung terdengar nih jantungnya. Sama-sama terkejut, udah mau keluar air mata aja waktu pertama kali dengar. Ada. Jadi kita menahan diri untuk tidak terlalu senang. Dan kita coba untuk kalaupun gagal ya udah kita ulang lagi. Kalau tips itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kenapa kita bilang gitu? Apalagi kayak saya kan perjuangannya udah cukup lama menantikan buah hati, udah coba ke beberapa dokter, bahkan saya ada keluar negeri untuk melakukan pemeriksaan. Nah, sampai mematangkan diri ke Dokter Binarwan. Itu juga butuh semangat dari suami pastinya kan. Nah, kuncinya pertama suami istri harus benar-benar kompak, harus benar-benar sabar. Kenapa sabar? Karena kalau istrinya aja yang mau program, suaminya enggak, yang ada setengah jalan. Nah, jadi dua-duanya harus saling support. Apapun itu jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan, ini salahmu, ini salahku, bukan begitu. Tapi kita sama-sama cari jalan keluar. Nah, setelah itu kita harus bawaannya positive thinking, happy aja bawaannya. Nah, ikuti prosesnya, apapun yang diarahkan sama Dokter Binarwan. Nah, ikutin dari awal sampai akhir dan ubah pola hidup. Ubah pola hidup yang tadinya tidur kita begadang, makan kita kurang sehat, ubah semuanya. Nah, untuk motivasinya sebenarnya itu kita harus berserah diri ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita sudah berserah diri, semua keajaiban itu ada. Buktinya aja kami yang kualitasnya modern yang sangat-sangat rendah
bisa mukjizat Tuhan, bisa berhasil 1 kali Februari langsung Maret hamil. Kalau dari saya, intinya harus apa ya, saling kompak. Kita nggak boleh ego. Dalam hal ini kita nggak boleh ego, karena ini adalah kemauan kita bersama, bukan kemauan istri dan bukan kemauan saya sebagai suami. Ini adalah kemauan kita bersama, makanya kita harus kompak, tidak boleh saling menyalahkan. Intinya harus tetap kompak, itu aja. Untuk pelayanan khususnya tim di klinik, saya ucapkan terima kasih ya, 4 jempol buat semua tim. Kenapa? Karena mereka bukan hanya support, bukan hanya bukan hanya melayani kita, tapi juga mereka menganggap kita sebagai keluarga. Kita disambut, begitu datang dari pendaftaran, tensi, ukur berat badan, semuanya mereka itu memang welcome. Lalu untuk Dokter Binarwan, kita ucapkan terima kasih karena menurut kita salah satu dokter terbaik untuk program IVF, dan khususnya beda dari yang lain. Yang pertama, manajemennya itu sangat-sangat sudah teratur ya. Jadi kita itu sebagai pasien, kita itu nggak bingung, udah ada alurnya, dan kita itu nyaman. Jadi kita itu merasa, wah aku dituntun nih, aku harus bagaimana. Nah setelah itu dari manajemen ini semua, ke dokternya juga begitu, dia tidak lepas tanggung jawab. Setelah ditanam udah acuh tidak. Justru perawat-perawat juga kita tanyain apa yang mau ditanya, kita tanya langsung cepat ditanggapin. Kalau saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Bin yang telah membantu kami. Awalnya tadi kami ragu-ragu, tapi dengan kepercayaan kami dengan Dokter Bin ini, sebenarnya banyak orang bilang dia orangnya diam ya. Sebenarnya enggak. Dia kalau kita bawa bicara, dia bicara. Misalnya kita banyak bertanya, dia pasti banyak bertanya juga sama kita. Intinya sama dokter, jangan banyak diam. Kalaupun kita lihat dia dari luarnya dia orangnya diam, enggak. Sebenarnya Dokter Bin itu orang yang paling ramah. Kita harus banyak bertanya. Misalnya, dok, abis ini apa lagi yang harus kita lakukan? Abis ini apa lagi? Dokter pasti jawab. Dan dia nggak ada jawabannya, pasti dia jawab. Itu aja sih. Terima kasih banyak kepada Dokter Binarwan dan seluruh tim AFC. Kalau lebih 10 boleh. Iya, betul. Kalau boleh lebih dari 10 boleh lebih dari 10. Tapi kalau memang 10 ya udah kita kasih 10.